alhamdulillah dikasih kelancaran. Jadi memang udah lama kita ketemu dan akhirnya ngobrol di 2020. Sempat bikin konten terus ya rame lah, viral gitu alhamdulillah, dan akhirnya kita bekerja di satu single ini. Segalanya lancar sampai detik ini pun, dari rekaman, dari video klip, dan dari semuanya lah, dan ini hari yang bahagia sekali sih. Proses kreatifnya berapa lama sih Mas? Mungkin 3 bulan kali ya, apa 2 bulan, tapi maksudnya itu ya karena kayak bikin klip pasti butuh waktu kan untuk storyboard segala macam. Kalau musiknya sebenarnya mungkin kalau di total berat cuma seminggu mungkin ya. cuma seminggu. Iya. Artinya Mas Ade datang bawa materi ke Iya. Mas Emi atau? Iya, Gitu. udah ada Jadi. materinya sudah. Jadi langsung eksekusinya tuh kita termasuk cepat kok. Eksekusinya nggak pakai lama-lama. Justru dari 2020 ngerencanain menuju ke sini Iya, yang lama, karena Mas Ade ini kan produser yang membawahi banyak artis ya. Jadi kita harus menunggu. Menaungi. Ada kesulitan atau tantangan nggak selama garap project ini? Ketawa mulu sih. Iya. Ini lagu udah catchy banget gitu. Jadi tantangannya nggak ada lah menurut aku. Adek pun juga kayaknya pas rekaman ya udah cepet-cepet aja. Bukan cepet maksudnya pengen cepet-cepet ya, enggak ya, tapi karena memang lagunya udah begini jadinya. Kayak lagu catchy tuh lagu ya apa ya, lagu jualannya Ade lah nih. Selagi punya waktu sendiri, tadi Mas Ade sempat bilang katanya dari Mas Fadli juga inspirasinya. Iya. Boleh di sini jelasin. Iya, dari waktu itu dia sempat aku lagi liburan sama Mas Fadli di Labuan Bajo di kapal, terus dia bilang, "Deh, nanti kalau lu suatu hari punya keluarga, menikah, kamu harus siapin waktu buat keluarga, karena kita kadang nggak tahu kita pergi, kita selalu naik pesawat segala macam." Ya pokoknya seperti itulah obrolan yang menurutku sangat menyentil. Jadi ya dari situ ya memang waktu itu berharga sekali sih. Jangan sampai nyesel aja sih. Gitu. Kak Semi sendiri mungkin apa sih yang menerima, alasan mungkin mau menerima lagu ini untuk dinyanyikan lagu baru? Ya memang ini udah direncanakan soalnya dari jauh hari. Ini produk akibat kita dikurung di rumah waktu COVID-19. Jadi waktu itu kami sebagai musisi nggak bisa off air kemana-mana karena nggak boleh ada acara, nggak boleh ada kerumunan. Jadi kami dikandangin. Iya. Dan tercetuslah waktu itu untuk live dari rumah. Dan waktu itu aku bilang, "Dek, main ke rumah dong, kita live-livean, ngibur-ngibur pendengar kita." Iya, gitu. Dan tercetuslah di situ karena aku waktu itu bawain lagunya Ade yang dibawain sama Astrid, Terpukau, dan sempat trending waktu itu. Ya udahlah, kita jadiin aja project ini, nggak ada salahnya, dan ya semoga ini membuka jalan untuk ke proyek-proyek lainnya. Amin. Gitu. Semoga dari lagu ini bisa kita berdua dilibatkan di proyek IKN ya. Nah, Oh, beda proyek ya? Oh iya. Bang Semi, kan Ya. banyak yang tahu mungkin kalau karya-karya Bang Semi itu pasti nada-nada tinggi segala macam. Ini Iya. mungkin agak lari dari agenda hari ini. Iya. Tapi ada Bang Semi sebagai penyanyi sendiri, ada cara nggak sih kayak menjaga suara, mungkin dengan cara nggak makan permen, nggak makan manis? Gue nggak makan permen. Enggak ada yang dijaga. Saya cuman kalau lagi mau nyanyi itu saya cuman nggak minum air dingin. Dah, itu aja. Tapi ada menjaga nggak sih kayak nggak makan gorengan itu? Enggak sih, saya justru itu teman baik saya itu gorengan. Saya kalau makan nggak ada kerupuk, nggak ada apa, waduh, bisa stres. Jadi ya saya cuman bersyukur aja sama Tuhan kalau dikasih karunia ini. Ya dijaga tanpa minum air es. Yes, simple, jaganya simple. Semi tadi ngomong soal kita suara yang alhamdulillah gitu masih terjaga, kan kita tahu Bang Ariel sendiri punya terganggu gitu masalah suara. Siapa? Ariel. Oh. Nah, Mas Emi sendiri sejauh ini berkarir, pernah nggak sih mengalami itu sampai harus, kayaknya gue harus amit-amit gitu vakum atau gimana? Begini, jadi kalau ini bukan mau ngajarin ya, enggak. Iya. Tapi ini tips pribadi aja dari aku. Aku tuh kalau mau nyanyi, aku bisa humming. Humming itu ini standar banget. Jadi kita menutupkan kedua bibir kita, habis itu kita sama kayak manasin mobil aja. Kan manasin mobil kan nggak digas-gas kan, cuma dinyalain aja mesinnya. Nah itu ngangetin pita suara. Nah setelah itu pemanasannya ada lagi lah. Kalau saya ceritain di sini panjang. Sebenarnya
Itu cara saya untuk tidak sampai merusak pita suara, walaupun dengan jadwal yang padat ya. Katakan di kota ini nyanyi, besok udah pindah lagi. Tidur cukup, dan sebelum bernyanyi harus pemanasan. Nggak boleh habis bangun tidur langsung teriak-teriak. Nah itu yang menyebabkan pita suara kita rusak. Untuk menjaga stamina gimana Bang? Minum vitamin kah atau suntik vitamin? Wah, juga? cinta dari istri kalau saya. Ini kakaknya bisa nge-share gitu tips Bang Semi. Iya. Maksudnya cinta dari istri. Iya, pokoknya kalau kita disupport sama keluarga kita, nggak di nah, itu kan kita kerja pam gitu. Itu vitamin booster yang luar biasa dari istri, dari keluarga. Tapi kalau mau tahu ada ini nggak sih booster dari V, mungkin ritual khusus, maksudnya kayak bilang I love you atau sebelumnya sebelumnya jadi tambah semangat sama Semi gitu. Oh, selalu dia tiap hari. Dia selalu tiap hari kalau saya di luar kota pasti, Pak, udah makan, Pak, jangan lupa ini, Pak. Wah, lengkap. Iya. Ya enggak bawel lah. Itu apa? Manifestasi cintanya ya seperti itu. Mas Adi gimana? Jadi pengen ini nggak sih? Nah, doain aja. Nah, iya. Kita doain bareng-bareng. Kita doain bareng-bareng ya. Kan udah belajar nih tadi kan. Udah ada belum sih Mas Adi? Ya, nggak usah ya. Nah, ya. Saya tadinya mau ngasih tahu tapi nggak usah. Kenapa nih, biar sat atau apa gitu? Ya sesuai judul lagunya toh, selagi punya waktu kan. Maksudnya memang ya biar dia pada tahapnya Amin. udah pasti melangkahnya Pak juga pasti. Dah, ganti topik. Bang Semi balik lagi kan tadi katanya sebelum nyanyi ada tipsnya kayak humming gitu ya. Iya. Sebelum berapa gimana? Itu emang tips dari awal mulai terjun karir jadi penyanyi kah atau baru-baru ini didapatin tipsnya? Dari saya pertama kali nyanyi. Jadi Dari siapa Bang mungkin? sendiri. Waktu itu saya caranya gimana ya? Oh enggak, sorry. Waktu dulu saya pernah ikut acara di RCTI Indonesian Idol. Nah, waktu itu guru vokalnya itu Catherine Leimena kalau nggak salah. Itu guru vokalnya Chris Dayanti, Titi DJ. Nah, dari situ saya dikasih tahu sama Desemi kalau mau nyanyi usahakan kalau bangun tidur humming dulu ya, kayak manasin mesin mobil. Nah, dari situ. Dari situ sampai sekarang pun alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala sama sekali, nggak ada. Mungkin terakhir Mas Ade, Mas Semi, ini Ya. project ini bakal project yang jangka panjang atau hanya di satu single ini aja? Udah kepikiran belum sih mungkin ke depannya untuk kalian berdua project kolaborasi ini? Iya. Ya kita pastinya fokus di sini dulu, karena untuk membuat satu lagu menjadi hits itu hari gini nggak gampang juga sebenarnya. Jadi yang penting fokus dulu. Tapi kalau untuk kerjaan yang lain pasti kita ya pengennya kemana-mana untuk bisa kolaborasi berdua ini ya, ataupun apalah misal produce Semi atau Semi juga bikin lagu bareng. Jadi bisa banyak hal sih sebenarnya, apalagi di zaman sekarang ya. Gitu. Jadi doain aja banyak hasil kreatif yang lain dari berdua. Gitu. Oke. Lihat tadi antusias atau mungkin streamingnya kan tadi udah tinggi gitu. Seperti apa mungkin baru juga launching udah banyak nih antusias dari masyarakat. Seneng sih maksudnya karena sekarang tuh semua by data ya. Semua tuh sekarang by data. Jadi kalau kayak ya tadi ngeliat di Spotify dengan durasi waktu yang sangat pendek udah segitu sih, ya mudah-mudahan lebih bagus lagi. Kedepannya lebih gila lagi deh. Iya mudah-mudahan dan sebenarnya yang terpenting ya di semua lini sih, semua orang bisa nyanyiin lagu ini, orang bisa bawain lagu ini dan berguna buat yang dengar dan buat yang menyanyikan juga. Oke, thank you banyak. Mas, Mbak, semuanya. Terima kasih. Ayo.